Halo guys, di sini kita bakal bikin game Flappy Bird yang 2025 sekarang pakai Unity 6. Kemarin aku udah pernah bikin pakai Unity tapi kayaknya udah jadul banget jadi aku update aja deh di sini buat teman-teman. Ini aku baru install Unity 6 di sini. Bakal bikin project baru pakai Universal 2D. Organization, nama projectnya mungkin Flappy Bird 2026 2026 lah ya, bentar lagi 2026, kalau nggak itu 2025 lah. Locationnya simpen sini aja biar rapi. Oke. Oh, oke, create project. Jadi aku sendiri udah lumayan lama sih nggak pakai Unity ya, karena satu dan lain hal. Tapi kemarin habis lihat game Expedition 33 tuh, kan developernya bilang tuh kita yang bikin video-video YouTube buat ngajar-ngajarin tuh unsung heroes gitu, rasanya keren aja gitu. Ya udahlah, kita coba bikin tutorial-tutorial lagi buat teman-teman, siapa tahu berguna gitu kan. Siapa tahu abis ini teman-teman yang jadi next developer buat indie games yang bisa dapat game of the year dan lain-lain gitu. Oke, tunggu bentar. Di sini aku pakai Unity 6000.3.1 karena pas install tadi dia udah langsung install ini sih tadi pas ditawarin. Tapi aku lihat di sini ada Unity 6.3 udah available. Kalau misalnya teman-teman mau pakai Unity 6.3 juga harusnya nggak ada masalah sih. Harusnya sih nggak beda jauh ya. Emang penyakitnya Unity itu dari dulu perubahannya sih. Tiap kali ada update perubahannya tuh cukup masif gitu. Dari Unity 5.3, aku pakai dari Unity berapa? Unity 4 kayaknya. Unity 4, Unity 5, 2020, 2016, 2017. Ya, gitulah. Wih, lama banget. Kacau nih. Di sini aku pakai komputer speknya kurang lebih segini ya, guys. Buat jalanin Unity-nya. Ryzen 5 7500, RAM 32 GB. Untuk VGA itu aku pakai RTX 5060 Ti yang 16 GB. Dan ini pun mungkin karena awal-awal kali ya. Biasanya sih kalau udah pernah buka sekali dia udah lumayan cepet sih. Jujur karena emang terakhir aku buka Unity itu masih Unity 2, Unity berapa ya? 2024 apa 2002 itu. Oke. Nah, tampilan awal Unity-nya seperti ini. Anggapan aku beberapa dari teman-teman harusnya udah pada tahu lah ya untuk tampilan Unity-nya. Kalau emang butuh eh, penjelasan lebih lanjut ya mungkin nanti aku bakal jelasin juga. Di sini aku bakal langsung aja masukin asetnya. Aku bikin folder baru, assets atau sprites di sini. Coba kita lihat. Udah banyak berbeda kah dia? Asetnya langsung masukin aja. Nah, untuk linknya sendiri, kalau teman-teman nggak punya asetnya, nanti aku masukin linknya di description. Nanti tinggal dicek aja. Nah, di sini udah otomatis kepotong ya. Kalau dulu nggak otomatis kepotong. Ini udah langsung ngebaca multiple dia. Di sini ada single, ada multiple. Kalau misalnya punya temen nggak kepotong, ini ganti ke multiple aja. Nanti kalau misalnya perlu di setup, tinggal di setup aja pakai sprite editornya seperti ini buat dipotong-potong. Oke juga nih. Tapi game overnya jadi kepotong juga seperti ini. Oke, sekarang kita masukin aja uh, Flappy Bird-nya. Ini aku select tiga-tiganya supaya langsung jadi animasi di sini. Aku tarik.
Terus di sini aku masukin ke bikin folder baru animations di Unity-nya. Terus ini bikin idle bird. Oke, kecil banget ya. Coba lihat di gamenya. Iya, kecil banget. Oke, di sini kayaknya karena aku bikinnya buat komputer, jadi aku nggak akan ganti untuk build-nya ke Android dan lain-lain, belum diinstal juga. Tapi kalau teman-teman mau ganti kontrolnya ke Android, nanti bisalah bikin tutorial khusus buat kontrol Androidnya. Di sini karena dia portrait gamenya, nggak ada resolusi portrait ya. Udah plus sendiri aja deh. Portrait pakai aspek rasio aja. X nya 9, Y nya 16. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk sprite-nya di sini karena dia kecil banget, mungkin di sini aku bakal ganti pixel per unitnya 512. Ini pixelnya itu aku ganti 20 aja deh. Coba kita lihat. Cukup sih. Jadi pixel per unit ini nanti kalau misalnya teman-teman kecilin, di sininya dia otomatis bakal makin gede gitu, ngikutin pixel per unit dari grid Unity-nya ini. Oke, kalau udah ini kasih nama karakter atau player. Coba kita play dulu deh. Kita lihat animasinya jalan nggak. Tadi kan bikin animasi kan, tarik 3 gitu kan. Nah di sini kalau dilihat animasinya udah jalan. Dan pas bikin animasi tadi dia otomatis bikin animator juga di sini. Jadi yang kotak ini dia animator buat kontrol animasinya, sedangkan ini untuk file animasinya. Seperti itu. Oke. Cukup lah. Next kita masukin untuk backgroundnya. Mana asetnya? Backgroundnya di sini aku pakai yang ini aja. Kita lihat di gamenya. Oke, cukup. Lalu untuk lantainya langsung tarik ini aja. Ketinggian. Bawa aja kita. Oke. Agak ngeblur ya, tapi ya udahlah. Nah, playernya naikin dikit deh. Di sini supaya nggak tabrakan untuk aset-asetnya, aku bakal mainin layernya. Jadi di sini itu ada sprite renderer. Oke. Sorting in layernya di sini bisa teman-teman bikin. Aku bakal bikin 3 langsung. Ada background, ada foreground, lalu ada player yang paling atas. Untuk yang belakang itu aku bakal masukin dia ke background. Untuk yang depan ini aku bakal masukin dia ke foreground. Untuk playernya itu aku bakal masukin sorting layernya ke player seperti ini. Oke, kalau udah kita kasih namanya dikit biar nggak berantakan. Background, ini ground aja deh kesini. Oke. Nah sekarang supaya dia bisa ngedeteksi di sini, groundnya kita harus kasih yang namanya collider. Di sini aku bakal pakai box collider 2D. Box collider 2D. Jadi kalau dilihat nih sekarang udah ada hijau-hijaunya harusnya di sini. Kelihatan nggak? Nih, ada garis-garis hijaunya nih. Nandain dia udah ada collidernya, udah bisa baca sentuhan. Playernya juga kita akan kasih collider. Di sini aku bakal pakai box collider 2D juga. Sebenarnya lebih bagus pakai collider yang lain sih. Kalau box collider 2D kan dia kotak begini ya. Jangan pakai box collider 2D deh. Pakai ada di sini namanya polygon collider 2D, pakai yang polygon aja nih. Terus kita edit collidernya, bisa diatur supaya bentuknya ya sedikit menyerupai karakternya kita lah. Titik-titiknya di sini kita tarik seperti ini. Jadi video ini kemungkinan sih nggak bakal aku cut ya. Jadi kalau teman-teman, aku bakal kasih timestamp tapi biar teman-teman tahu lah step by stepnya seperti apa.
Nah, di sini kita udah punya collider untuk bird-nya, terus kita udah punya collider untuk ground-nya juga. Tapi di Unity itu supaya bisa sentuhan, salah satu biarpun kita udah punya collider seperti ini, salah satu dari objeknya kita harus kasih yang namanya rigid body. Ingat di sini kita pakainya yang 2D ya, karena game kita 2D, kita nggak pakai yang 3D. Di sini body type-nya kita pakai dynamic supaya dia otomatis jatuh, ada gravitasi di sini. Jadi kalau kita play sekarang, kita bisa lihat player kita jatuh dan menyentuh si groundnya. Oke. Nah, sekarang kita bikin untuk movement bird-nya. Bikin supaya kalau kita pencet spasi dia lompat gitu misalnya. Di sini aku bakal bikin scriptnya dulu. Script, folder, scripts. Sebenarnya bisa aja langsung bikin dari player sini. Add komponen langsung bikin scriptnya gitu. Misalnya player script gitu misalnya. Cuman kalau dari sini tuh kadang dia bikin scriptnya pas udah jadi. Dia otomatis file scriptnya itu bakal kebikin di luar gini, assets gini. Kurang rapi aja sih. Makanya kadang aku lebih suka bikin dari sini. Mono behavior script ya. Dulu sih siap script namanya. Oke. Player script seperti ini. Lalu di sini player kita tinggal tarik aja. Seperti ini. Oke, jadi sekarang player kita game objeknya udah punya script yang namanya player script, kita buka aja. Kok nggak ada mono behavior? Jangan-jangan pas install nggak ada lagi nih. Ntar aku lihat dulu. Bukan di sini. File, edit, preferences. Kenapa dia nggak otomatis buka mono behaviornya nih? External tools, script editor. Oke. Gak ada Microsoft Visual Studio-nya, dia nggak otomatis install dong pas awal. Oke, kayaknya tetap mesti aku pause ya. Aku mesti install Microsoft Visual Studio-nya dulu 1 menit ya. Aku stop dulu. Oke, udah selesai download Microsoft Visual Studio-nya. Jadi kalau dicek sekarang harusnya di external tools-nya project setting, edit, preferences, external tool. Oke, di sini udah ada Visual Studio 2022. Ya, dia otomatis. Tadi pilih modulnya yang itu sih. Nah, sekarang kita buka aja scriptnya. Yang pertama biasanya yang aku cek adalah autocomplete-nya udah keluar atau belum, karena coding tanpa autocomplete di Unity agak sedikit menantang sih. Public game check. Oke, udah kebaca nih Unity Engine ini juga udah. Kalau nggak muncul bisa attach to Unity buat ngecek juga. Nah, sekarang kita butuh referensi ke rigid body-nya. Jadi langsung aja public rigid body 2D. Aku kasih nama RB di sini. Reference referensi ke rigid body player atau si bird-nya. Oke. Lalu di sini kita mau naikin force-nya kalau misalnya kita klik. Jadi if input kita butuh input system. Oke, kita import dulu modulnya input unity engine dot input system di sini. Ini kita butuh untuk pakai input Unity yang baru. If mouse. Oke, nih bisa dilihat di sini Unity Engine dot input system dot mouse. Jadi ini dapatnya dari si input system tadi. Jadi mouse dot current mouse sekarang dot ada apa aja nih di dalam nih? Klik kah? Bukan klik, was press dot current. Untuk klik itu pakai yang mana ya? Coba kita lihat. Left button kayaknya. Mouse dot current dot left button dot was press this frame kayak gini. Jadi kan mouse kita kan ada left button, ada right button kan.
Nah, di sini aku pakai left button ya. Kalau mau yang klik kanan harusnya left button. Sorry. Kalau yang kanan harusnya right button. Oke, buat deteksi ini udah jalan atau enggak, kita debug aja. Debug.log mouse left, klik kiri mouse gitu misalnya. Oke. Terus di sini kalau ada press biasanya juga ada release. Jadi di sini aku akan bikin satu lagi. Else if mouse current left button was released this frame. Jadi kalau kita klik itu kan kita klik lepas kan. Nah, pas klik itu dia kebaca ini, pas ditekan. Pas lepas itu dia kebaca yang ini. Ini lepas klik kiri mouse gitu. Coba. Jadi harusnya tiap kali kita play, kita klik, dia harusnya muncul klik dan release. Oke, coba ya. Klik. Nah, di sini klik kiri dan lepas klik kiri. Oke, di sini udah jalan, udah kebaca kliknya. Sekarang kita tinggal masukin si force-nya. Ini nggak butuh. Di sini langsung, ini debug juga udah nggak butuh. Kita komen aja karena udah jalan. Kita udah pastiin kliknya udah bisa jalan. Sekarang kita kasih rb.add_force karena kita push dia ke atas. Ingat, di sumbu itu atas bawah itu Y, kiri kanan itu X, kita kasih force-nya ke Y, seperti ini. Lalu force-nya berapa? Force-nya di sini aku coba 5 aja. Force mode-nya .impulse supaya langsung instan. Oke, titik koma. Force mode 2D.impulse langsung kasih instant force ke rigid body 2D-nya menggunakan beratnya. Kita bisa pakai ini di sini. Oke. Untuk ini kita save aja, jangan lupa Ctrl S di save, habis itu kita coba. Variable RB of player script has not been assigned. Kalau kayak gini kita bisa lihat nih, perlu assign RB variabelnya. Karena tadi pas dibikin public, komputernya belum tahu nih yang rigid body-nya mau utak-atik rigid body-nya siapa. Kita tarik aja player-nya di sini, karena rigid body-nya kan ada di player, rigid body 2D-nya. Kita tarik aja playernya di sini, tarik dari kiri kayak gini, dari hierarkinya kita tarik ke inspektornya, lalu kita coba lagi. Oke, sekarang kalau diklik dia udah naik seperti ini. Next, kita bikin pipanya aja kali ya. Pipanya jalan dari sini ke kiri gitu. Oke, kita ambil aja sprite pipanya. Kita tarik seperti ini, di atas, ini bawah. Kita kasih jeda sedikit seperti ini. Lalu ini kita kasih nama pipa atas, ini kita kasih nama pipa bawah. Empty parent karena kita mau ini pipa set. Jadi tadi aku klik kanan terus create empty parent supaya dia masuk jadi satu parent gini. Jadi kalau misalnya kita mau pindah-pindahin, kita langsung bisa gerakin dari parentnya langsung. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia nggak muncul di gamenya. Jangan lupa untuk layernya kita harus set dulu ke foreground seperti ini. Kita mau pipanya di pipanya mau di belakang ini atau di depan groundnya ya? Di belakang aja deh. Jadi untuk groundnya di sini, foregroundnya sama-sama foreground dengan pipa bawah sini dia tabrakan sama-sama layer 0. Tapi di sini groundnya kita pasang order in layernya 1 supaya dia selalu di depan si pipa seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk pipanya kita bikin script aja di sini. Sama kayak tadi. Nah, mungkin di sini aku kasih tahu ya, misalnya pipa script. Kalau misalnya langsung bikin new script dari sini. Kenapa biasanya aku nggak gitu suka bikin langsung script dari sini. Nah, sekarang dia nanyain mau taruh di mana. Kalau dulu tuh dia langsung taruh di parentnya seperti ini. Sekarang dia nanyain ya. Oke. Mantap juga nih Unity update-nya. Nah, untuk pipanya bikin dia ke kiri itu caranya cukup gampang. Kita cukup kayak gini aja. Transform dot translate ya, itu vektor 2 dot left
kita kali 1 gitu misalnya, terus kita kali time delta time. Oke, jadi di sini vektor 2.left itu min 1,0 supaya dia ke kiri. Terus kita kalikan 1. Sebenarnya nggak perlu dikali 1 juga nggak apa-apa sih. Cuman di sini aku mau bikin variabel khusus buat handle ini. Jadi aku bakal bikin float moving speed gitu. Ini buat pipanya supaya nanti kita tinggal atur speednya dari inspektor Unity-nya aja gitu. Moving speed kayak gini. Terus dikali time delta time. Time delta time ini gunanya intinya sih dia ngecek frame terakhir itu selesainya kapan. Gunanya intinya supaya kalau misalnya komputer teman-teman nih ada yang lebih canggih, ada yang lebih lambat, itu gamenya jalannya tetap sama. Oke, speednya tetap sama. Nggak ada tuh kayak komputer gue lebih cepat, jadi jalannya pasti lebih smooth gitu. Komputer gue lebih lambat, mainnya lebih ngelag, nggak ada tuh. Jadi semua dikalkulasiin supaya dapat frame rate-nya kurang lebih mirip-mirip. Oke, pipanya udah. Mana nih? Kok nggak ada variabelnya? Belum di save kah? Oh, ini karena nggak dibikin public makanya dia nggak muncul. Ini kita pakai serialize aja supaya dia muncul di inspektornya. Lalu tinggal kita set aja. Kita mau moving speednya berapa? Di sini misalnya 1. Coba kita cek udah jalan atau belum. Oke, dia jalan perlahan ke kiri seperti ini. Oke, pipanya udah jalan ke kiri. Oke, untuk spawn pipanya itu pertama kita butuh referensi ke prefab yang tadi kita bikin. Jadi kita bisa bikin kayak serialize private game object pipa prefab. Ini objek yang biru tadi kalau ingat blueprint yang tadi. Lalu coba ya kita instansiate di sini, instance game object. Kita bikin game object baru di sini, G-nya gede. Kalau G gede kayak gini kita bikin game object baru. Kita kasih nama pipa baru. Sama dengan kita instansiate ini kayak nge-clone objek originalnya. Jadi kita bikin cloningan dari si pipa prefab tadi. Oke. Lalu ketika dia udah jadi, kita set posisinya. Transform.position. Kita set posisinya itu kita tambahin dengan new vector 3 kayak gini. X-nya itu kita start dari posisi coba lihat pipanya, kalau aku masukin itu kita start dari posisi segini deh. Kurang lebih ini X-nya posisinya kan dia nanti kalau di spawn misalnya dari luar gitu ya. Dari luar itu posisinya sekitar 8. Y-nya itu sekitar negatif 3 sampai negatif 7 lah kurang lebih. Oke. Berarti di sini X-nya kita pakai 8 aja untuk X-nya. Y-nya kita pakai random.range dari negatif 3 sampai negatif 7 kurang lebih seperti ini. Pakai F aja biar dia float. Untuk Z-nya kita 0 aja karena kita game 2D. Ini untuk posisinya. Lalu cuman kalau di sini kan void update di jalan terus ya step frame-nya. Jadi kalau nggak ada kondisi apa-apa, ini bakal banyak banget nih yang dibikin nih setiap frame nih pipa barunya. Jadi di sini kita bikin sedikit delay. Caranya pakai semacam kita pakai waktu aja. Jadi di sini kita pakai float start time terus sama end time kayak gini. Kalau udah nonton tutorial aku sebelumnya harusnya kebayang sih ini sih. Jadi di sini start time itu kita bikin 0 dan kita bikin kondisi seperti ini. Kalau start time-nya itu lebih dari end time, jadi nanti end time-nya itu kayak maksimal waktunya gitu.
Kalau misalnya kan pas awal itu start time-nya 0 kan. Di sini kita akan tambahin, di luar kondisinya kita akan tambahin start time-nya, kita tambahin dengan plus sama dengan time the delta time. Time the delta time ini dia bakal nambahin ke start time-nya. Jadi kalau pas awal start itu dia 0, dia akan naik jadi 1, 2, 3. Nah, nanti kita pasang nih end time-nya berapa. Misalnya 2 detik. Jadi tiap 2 detik selesai, dia bakal bikin game objek baru, lalu dia akan reset balik waktunya jadi 0 gitu. Sehingga setiap 2 detik dia akan bikin pipa baru seperti itu. Nah, kita coba aja. Di sini pipa spawnernya, pipanya kakak hapus. Kebiasaan ngajar nih jadi kakak-kakakmu. Oke, di sini start time-nya 0, end time-nya kita pasang misalnya setiap 3 detik dia akan spawn. Coba kita play. Kita coba lihat di sini. Kalau udah 3 detik, dia reset balik ke 0, bisa dilihat di sini. Nah, di sini jadinya tiap 3 detik dia akan bikin 0 seperti itu. Dan setiap 3 detik dia akan nge-spawn pipa baru. Cuman dilihat di sini pipa klonnya nggak hancur-hancur ya. Ini nanti makin banyak rusak nih lama-lama gamenya nih. Ada beberapa cara buat ngapus pipanya. Yang pertama, kadang ada beberapa orang itu dia pasang kayak semacam destroyer di sini garis. Cuman di sini kita ambil cara cepat aja deh di pipa scriptnya di sini. Aku bakal pakai numerator. Jadi numerator di sini destroy myself gitu misalnya. Numerator destroy myself. Numerator ini apa bedanya dengan void biasa, dengan function biasa? Numerator ini intinya dia bisa kasih wait kayak gini, new wait for seconds, dimana ini kita butuhin buat misalnya 7 detik gitu ya, 6 detik atau 7 detik, dimana setelah 7 detik aku bisa bikin kayak destroy this .gameObject. Jadi di sini tinggal kita panggil karena dia coroutine sistemnya numerator ini. Jadi ini coroutine ini harus kita panggil. Nah, kita akan panggil di start coroutine destroy myself kayak gini. Kurang lebih seperti ini. Jadi intinya pas dia muncul dia akan jalanin ini destroy myself ini. Lalu dia akan tunggu 7 detik, lalu dia akan hancur. Jadi setiap kali dia ke spawn di instantiate itu dia akan tunggu 7 detik terus dia akan hancur sendiri. Kita coba cek. Muncul, tunggu 7 detik, udah 7 detik belum nih? Nah, dia hancur sendiri di sekitaran sini, dia hancur. Oke, jadinya di sini dia nggak akan terlalu banyak. Oke, ini udah hancur. Nextnya kita bikin untuk skornya kali ya, sama game overnya. Oke, untuk scoring dulu deh. Scoring itu kita tadi pipanya munculnya dia nggak masuk ke sini ya. Kalau mau masuk ke sini itu kita bisa set parent masuk ke sini sih, kalau misalnya nggak mau berantakan ya nanti pipanya pas muncul. Tapi ya udahlah, biarin dulu deh. UI, terus kita pakai Text Mesh Pro atau bisa juga Legacy. Di sini ada text, cuman nggak jelas nih Unity kenapa masih disediain kayak begini. Pakai Text Mesh Pro aja yang baru biar lebih up to date lah. Kalau yang sebelumnya kalau nggak salah masih pakai legacy text deh. Oke. Tampilan game yang di sini dengan tampilan canvas ini agak sedikit berbeda. Jadi game itu yang kecil ini. Kalau tampilan game yang main kamera yang ini, tampilan game kita. Tapi kalau canvas itu yang full di sini. Nah, ini kita gerakin aja teksnya. Taruh aja di kiri atas seperti ini. Anchor point kita set ke kiri atas supaya dia sesuai dengan posisinya. Jadi ini tuh kayak anchor point ini kayak
kalau kita taruh di tengah, nanti kalau misalnya layarnya lebih gede, dia akan ngikutin jarak dari posisi ini ke tengah gitu. Jadi kalau dia makin gede, ada kemungkinan jaraknya nanti nggak sesuai. Nah kalau di sini kan jaraknya dikit nih, jadi dia layarnya mau makin gede makin kecil pun dia akan ngikutin jarak dari anchor point itu ke teks ini gitu. Lalu kita kasih nama score kayak gini. Gede juga, oke. Biarin aja. Di sini kita ganti dulu fontnya. Punya font itu nggak ya? Nggak punya font Flappy Bird-nya lagi. Kalau teman-teman punya font Flappy Bird-nya mungkin bisa diganti ya fontnya dengan font Flappy Bird. Cuman karena di sini aku nggak punya, jadinya itu deh. Aku pakai font bawaan ini aja. Tapi kalau punya, cara bikin fontnya itu nggak susah sih. Nih, klik kanan fontnya, create. Terus TextMesh Pro, font asset, SDF kayak gini. Nah, dia langsung jadi SDF asset kayak gini. Nanti SDF assetnya yang kita tarik ke sini gitu. Kalau misalnya punya font Flappy Bird gitu. Atau langsung aja kita download ya. Kita cobain ya. Coba deh. Font Flappy Bird. Personal use free. Kita coba pakai. Ini bagus juga nih. Kita masukin di sini. Ya nggak bisa, mesti diekstrak dulu. Saya 7 zip, ekstrak here. Mana dia? Flappy Bird font. Nih. Oke. Nah di sini fontnya kita bikin kayak tadi, create. Yuk, TextMesh Pro font asset SDF. Nah lalu ini kita ganti fontnya jadi lebih kecil ya. Oke. Vertex colornya ganti hitam mungkin. Lalu text wrapping mode-nya biarin aja, overflow, horizontal mapping nggak ada yang perlu diganti sih. Paling ukurannya aja, mau auto atau enggak, auto size atau enggak, kurang oke. Agak aneh ya udahlah. Intinya gitu. Kalau misalnya teman-teman punya font yang lebih bagus mungkin bisa diganti juga. Oke, kita masuk ke codingannya di sini. Untuk scoringnya sama, kita bikin di kanvasnya deh. Add komponen, kita kasih script baru, misalnya score script gitu misalnya. Score script. Oke. Mana nih? Oke, nggak langsung kebuka, kita buka manual aja. Dari sini diklik 2 kali. Karena kita pakai UI, Unity Engine.UI. UI nggak ya? TextMesh Pro sih. Using Unity. Ada nggak di sini text? Masuk ke sini nggak dia sekarang ya TextMesh Pro itu ya? Oh, masuk ke sini dia, sorry. TM Pro ini. UI kita pakai nggak ya? Nanti kita bakal pakai button, mungkin pakai kali. Tapi untuk sekarang kayaknya belum dipakai. Hapus aja deh, pakai TM Pro aja. Enggak deh, tetap pakai nggak ya? Udah. Oke, TM Pro Text ya. TM Pro Text. Dulu deh. Private TMP text, mtext di sini kita ganti mtext-nya dengan score text. Oke, terus kita set score text dot text sama dengan pas awal itu mungkin score titik 2 seperti ini. Kita coba dulu. Kan kayak gini. Dia butuh TMP text, kita tarik aja. Mungkin kita ganti juga tulisannya, score text gitu misalnya.
Lalu kita play, kita lihat dia berubah nggak jadi skor titik 2 gitu. Kalau berubah berarti udah jalan. Oke, udah jalan nih, tapi ini kalau huruf kecil semua jelek banget nih. Kita ganti huruf gede deh, skor ini. Lalu di sini kita bikin public void add score kayak gini. Oke. Lalu untuk add score kita butuh float juga buat nyimpen. Jadi di sini kita bikin float score value gitu. Score value-nya di sini tiap kali nambah kita akan set jadi plus sama dengan 1. Jadi tiap kali add score ditambah kita bakal set dia jadi 1. Lalu score text dot text itu sama dengan score kayak gini. Kita gabungin dengan score value dot toString F0 kalau nggak salah, supaya nggak ada komanya. Kayak gini kah? Kalau dulu sih kayak gini. Coba kita tes. Add score buat manggilnya itu kita akan panggil di player. Di playernya itu kita panggilnya di pas dia nyentuh si ini buat buka isi dalamnya, diklik 2 kali aja. Nah, dia bakal buka tampilan prefabnya. Kalau nggak salah dipasang di score box ini. Score box ini nggak ada tagnya, kita kasih tag aja di sini, add tag, kasih tag score. Sama kita perlu kasih tag pipa juga sekalian aja, sama kasih tag ground juga untuk lantai, karena nanti kalau dia nyentuh pipa kan dia bakal mati, nyentuh ground juga dia bakal mati, nyentuh score kotak score ini baru dia bakal nambah gitu. Oke. Di sini tagnya kita ganti score. Kenapa kita set is trigger? Is trigger ini dia nanti bakal tembus, jadi dia cuma baca sentuhan tapi dia nggak baca collisionnya. Dia nggak bakal nabrak dan nggak bakal kayak berhenti gitu kalau misalnya nyentuh ini. Kalau kita set is triggernya mati, maka dia akan kayak nabrak dulu terus nggak bisa lewat gitu. Oke, is trigger itu jadi biasanya sih kita pakai buat point collection gitu-gitu sih. Jadi di sini kita akan set on trigger enter 2D. Oke, terus kita cek kalau ini di player ya, di bird-nya ya. Kalau collisionnya itu .game object .tag-nya itu adalah apa tadi tagnya? Score ya? Apa tadi tagnya? Score, S-nya gede, pastiin sama. Kalau dia nyentuh score, maka kita akan panggil function yang di pipa script tadi. Pipa script bukan score script ini. Kita akan panggil function ini, add score ini. Cara passingnya cukup gampang. Kita butuh referensi ke scriptnya dulu. Public score script SS script. Gini aja. Referensi ke script score. Lalu kita panggil SS script dot add score kayak gitu. Tinggal panggil functionnya seperti ini. Kita tinggal coba, tapi pastiin ini buat baliknya tinggal diklik backnya aja. Buat dicoba pastiin mana playernya tadi. Ini referensi ke mana tadi playernya, itu ada referensi ke score scriptnya. Score scriptnya tadi itu ada di canvas ini. Jadi kita tinggal tarik aja kanvasnya ke playernya seperti ini. Lalu tinggal kita coba aja. Itu kayaknya speed pipanya terlalu cepat lagi. Tapi coba dulu deh. Coba. Tuh, 1, 2, dan seterusnya. Oke, next kita bikin aja kalau misalnya dia mati, itu kita bakal bikin kayak game over gitu. Di sini aku bikin empty game over aja. Lalu dalam sini kita bikin beberapa tampilan. Yang pertama kita cari di sprites-nya tulisan game over kali ya. Mana game over nih? Nih game. Aduh, nggak kelihatan. Over kayak gini. Oke, terus nih dimasukin ke
Lupa ini sprite sama UI beda. Jadi di sini untuk masukin kayak gini, pertama game overnya kita bikin dia maksimal dulu supaya anchor pointnya full. CTRL ALT klik yang paling bawah supaya dia full ngikutin semua layarnya, semua sisi-sisinya untuk anchor pointnya. Lalu di sini kita create image, UI image. Kalau tadi kan kita tarik langsung ke gamenya itu sprite kan. Nah kita harus masukin kayak gini, image, lalu kita tarik sprite-nya ke dalam. Ke stretch kita klik set native size supaya dia kayak gini. Lalu tinggal kita resize, shift, tekan shift, tarik seperti ini. Game, lakukan hal yang sama untuk overnya juga. Kita duplicate aja, CTRL-D atau CTRL-CV, kita pakai. Oke, jadi kita punya dua seperti ini, game over. Ini game, ini over. Harusnya kasih teks cuman nggak apa-apa deh. Terus satu lagi itu kita pakai UI image untuk si retry buttonnya. Ada nggak sini? Nih, tarik ini juga, kita set native lagi. Gede banget ya. Shift ke sini. Oke. Coba lihat kalau di gamenya, game over seperti ini, terus ada tombol plusnya. Oke. Ini kita disable dulu aja. Nanti kalau dia mati kita bakal munculin ini. Oke, paling gampang kita bikin di score. Aduh, nama scriptnya kayak begini lagi. Score script ya. Ya nggak mau terlalu banyak juga sih. Tapi terkait UI-nya mau pasang di sini sebenarnya. Ya udahlah. Maaf ya. Ini harusnya nggak boleh kayak begini sih. Cuman ya udahlah. Jadi kita bakal munculin UI-nya tadi, public game object, si game over panel gitu misalnya, atau game over object gitu misalnya. Game over objectnya itu akan kita bikin ketika dia game over. Jadi public void game over seperti ini. Lalu ketika game over kita time apa ya? Buat nge-pause itu time.timescale. Time.timescale time pass-nya itu the scale at which time pass. Kalau game over itu kita set time scale-nya ke 0, berarti itu gamenya di pause. Jadi nggak ada yang jalan. Lalu kita munculin si game over object-nya, game over object set active true kayak gitu. Lalu sekalian aja public void retry. Untuk retry gamenya kita set time.timescale-nya balik ke 0, balik ke 1, sorry. Ini dilanjut lagi, resume atau lanjut. Lalu kita set game over object. Jangan game over object, langsung aja di sini scene. Kita import dulu using scene Unity Engine.scene management. Terus kita reload lagi scene-nya. Scene manager.load scene. Scene sekarang itu masukin 0 aja. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. File, build profile sekarang namanya. Oke, di sini kita lihat Windows di sini. Nah, itu ada scenes, ada sample scene, ada angka 0 di sini. Nah, kita bisa ambil angka 0 di sini atau kita bisa ambil stringnya juga kayak gini. Pakai string sample scene ini bisa juga. Jadi pilihannya itu kalau mau reload scene-nya, mau ngeload scene-nya bisa pakai 0 atau pakai sample scene seperti ini. Dua-duanya harusnya jalan sih. Mana tadi? Salah. Mana tadi? Ctrl Shift B buat buka shortcutnya, ini sample scene. Nah, dua-duanya harusnya jalan, cuman untuk di sini kita pakai 0 aja. Oke, sekarang tinggal kita panggil retry. Function retry ini kita panggil pas image-nya diklik yang ini. Image kita munculin dulu. Image button ini kalau diklik
retry button. Add komponen button. Di buttonnya pas diklik kita set pas dia retry kita set game overnya ini jadi false dulu, game object set aktif, nggak usah dicentang. Jadi kalau kita klik retry buttonnya, game overnya ini akan di disable kayak gitu. Lalu kita panggil function si score script lagi retry. Kita panggil retry nih. Teman-teman bisa kasih nama scriptnya lebih better ya daripada aku. Ini score script harusnya cuma buat scoring dong, entah kenapa jadi masuk yang lain. Oke, game over objeknya kita masukin ini. Jadi ini kalau misalnya kita game over, kita bakal munculin dia di sini. Kita set aktif. Tapi kalau misalnya kita klik retry, kita bakal load ulang. Tapi kita ilangin dianya bukan dari sini, bukan dari script. Bisa juga kalau misalnya mau dari script seperti ini. Game over object gitu. Object dot set aktif false kayak gini. Misalnya kalau teman-teman mau lebih konsisten ya. Cuman kalau udah pasang di situ, di sini udah nggak perlu dipasang lagi sih. Retry button sini udah nggak perlu dipasang lagi. Ini tinggal kita minus saja. Karena di sini udah otomatis kepanggil. Oke, kita coba aja. Game overnya kita disable dulu pas awal. Coba kita play. Oh iya, belum dipanggil. Percuma nih. Iya. 1 2 coba jatuh atau kena pipa, masih belum kita panggil game over ya. Oke, pertama untuk pipanya kita kasih tag dulu. Mana tadi pipanya? Pipa di prefab. Pipa kita buka, pipa atas, pipa bawah, kita pilih dua-duanya. Lalu kita set tagnya pipa. Kalau udah, lantainya kita set ground. Oke. Jadi nanti kalau Flappy Bird-nya kena pipa atau kena ground, itu dia bakal game over. Oke. Kita set di playernya. Nggak di collision ya yang ini. Nggak di collision, nggak di on trigger. Jadi di sini kita pakai on collision enter 2D. Karena kalau ingat di groundnya itu kita nggak ada is trigger, nggak kita aktifin. Jadi dia benar-benar nyentuh, nggak tembus. Di sini kita akan panggil if collision.gameObject.tag. Tadi apa tuh? Pipa ya, pipa. Atau itu pakai ini, pakai garis-garis seperti ini. Collision game objeknya sama dengan si ground. Maka kita akan panggil sscript.gameOver seperti ini. Oke. Kita coba. Kalau nyentuh lantai, game over. Kalau diklik ulang lagi, harusnya ada time sih buat ininya. Tapi ya udahlah, ini game over, kena pipa game over juga. Skornya di sini defaultnya harusnya 0 sih, tapi ya udahlah. Oke, aku yakin sih teman-teman bisa improve jauh lebih bagus lah daripada ini. High skornya juga belum aku munculin sih. Ini oke, apalagi ini lantainya belum gerak. Ini udah. Next kita bikin supaya kalau dia jatuh animasinya ada animasi mati kali ya. Kemarin kayaknya sempat ada yang nanya itu di tutorial sebelumnya tuh. Gimana caranya? Caranya sebenarnya cukup simple sih. Kita ke animasi, kita bikin animasi baru di sini. Create new animation, kita kasih nama die, mungkin die bird gitu buat mati. Oke, kita pindahin supaya gampang lihat animasinya. Nah, di sini kita tarik animasi untuk bird yang udah matinya. Kita
Tapi di sini nggak bisa diselect, nggak bisa dimasukin, mungkin karena animasinya belum nempel sih sama sprite-nya ya, atau belum nempel sama game object yang kita select gitu. Jadi mungkin salah satu cara yang paling simple untuk ini, kita bisa ke game object-nya dulu, mungkin ke game object di player kita di sini. Lalu di sini kan kita udah ada, kita create new clip, kita tempel aja, kita replace aja animasi yang udah tadi kita bikin. Nah sekarang harusnya karena animasinya udah nempel ke sprite, kita udah bisa tarik seperti ini. Oke. Nah di sini kita udah ada animasi untuk birdnya. Kalau misalnya dia mati, kita akan ganti dengan sprite ini. Sekarang kita tinggal bikin untuk beberapa sprite mungkin, atau kalau cuma ganti sprite doang kan agak kurang berkesan mungkin ya. Kita ganti juga kali ukurannya. Ukurannya di sini kita ganti mungkin gede kecil kali ya. Dari ukuran normal kita kecilin sedikit, terus nanti kalau misalnya kita play dia akan jadi gede kecil sedikit gitu untuk animasi deadnya. Oke lah. Oke, kalau udah kita ke player animator, kita harus bikin transisi dari animasi idle default yang kuning ini ke orange itu ya. Oke, ke animasi deadnya supaya nggak ada delaynya. Kita set parameternya dulu. Parameternya kita pakai trigger aja untuk die, lalu kita set exit time-nya jadi 0 supaya nggak ada delay. Jadi nanti kalau kita panggil, kita trigger die ini, animasinya akan pindah dari animasi yang orange ini yang idle ke animasi mati gitu, animasi die bird gitu. Oke. Sekarang kita tinggal panggil aja di scriptnya. Pertama kita butuh referensi ke animatornya. Oke, kita kasih nama animator aja dengan A kecil. Lalu kita panggil yang trigger tadi. Kita set triggernya itu namanya mana nih? Set trigger string die. Pastiin nama triggernya sama persis dengan yang tadi ya. Kalau udah kita coba aja. Oke, referensinya belum kita pasang. Jadi ini error reference, kita tarik aja. Ini kalau ketutup, agak ketutup layarnya. Tapi di sini masih belum keganti ya. Mungkin karena kita pakai time scale, jadi dia ke pause gitu animasinya. Kita bisa lihat di sini dia ke pause animasinya. Jadi cara untuk bikin animasinya nggak ke pause cukup gampang sih. Kita ke animatornya, terus kita ganti modenya ke unscale time supaya nggak keganggu sama time scale tadi. Dan sekarang kalau lihat pas mati dia udah berubah seperti ini. Oke, itu untuk field propertiesnya ada yang ketutup kamera aku ya. Oke. Tapi aku yakin lah teman-teman bisa lah ngelihat pas aku tarik ke itunya, biarpun ketutup sama panel kamera. Oke, next untuk audio, kemarin ada yang nanyain juga, kita bikin aja audio source baru di sini. Lalu kita ambil lagunya. Nah kebetulan di sini aku cuman ada sound effect doang, nggak ada background musik. Kita ambil aja lah, kita cari satu background musik apa aja. Flappy Bird background musik. Ambil dari mana? Coba kita cek beberapa. Coba kita cek di sini. Ada background musik yang free kah yang bisa kita pakai? Atau satu lagi deh. Ambil dari ini, kayaknya enggak sih. Itch.io kayaknya masih bisa sih.
Ini sorry, mungkin kita pilih yang free aja di sini untuk opsinya. Terus di sini aku lihat udah ada, mesti diekstrak dulu lagi. Oke, personal license ya. Personal license ini selama nggak dimonetizing harusnya oke. Tapi teman-teman bisa pakai lagu apa aja kalau misalnya punya background musik yang emang mungkin udah dibikin sendiri gitu. Misalnya ada yang bikin pakai Audacity atau apa gitu, bikin background musik sama sound effect sendiri gitu, itu bisa juga dipakai. Konsepnya sama kok. Oke, di sini tinggal kita tarik aja background musiknya ke audio source-nya. Kalau udah, kita set aja dia loop supaya dia ngulang terus, karena background musik kita maunya dia ngulang-ngulang terus nanti. Volume juga bisa diatur dari sini. Kalau udah, di sini harusnya teman-teman udah bisa dengerin ada suara musiknya. Nah, sekarang untuk sound effect, mungkin kalau misalnya dia kena pipa atau kena ground, kita mainin sound effect. Kalau enggak, kita bikin sound effect buat lompatnya deh, yang paling gampang. Untuk bikin itu kita perlu referensi ke audio source-nya dan audio clip-nya tentunya, karena nanti untuk ngeplay audio clip-nya kita butuh audio source-nya juga. Oke, ini audio source-nya tadi, lalu ini jump clip-nya nanti kita referensin ke audio clip atau SFX-nya kita. Di sini kita tinggal play aja. Ketika kita klik mouse, kita music box dot play one shot namanya kalau kita untuk ngeplay sound effects. Oke, di sini kita play si nama audio clipnya jump clip. Udah, jangan lupa direferensin audio clipnya di scriptnya mana tadi. Nah, di sini kita tarik aja audionya, audio clipnya yang jump. Kita bisa pakai yang ini, oke nggak ya? Ini panjang banget yang ini aja deh, ini lumayan pendek nih. Oke, pertama kita tarik untuk SFX jamnya, lalu untuk audio source nya kita tarik yang audio source tadi. Masih kelihatan harusnya, kayak gitu ketutup kamera. Nah, sekarang kalau kita klik mouse nya, dia udah kedengeran sound effect-nya dan game over. Kalau diklik, kita reload scene-nya ulang, dan di sini kalau kita klik SFX-nya udah muncul. Nah, mungkin untuk SFX untuk dead-nya, kalau misalnya dia nyentuh ground atau nyentuh pipa, teman-teman bisa tambahin sendiri kali nanti ya. Sekarang kita coba bikin untuk high score-nya. Untuk high score kita butuh value untuk high score, lalu kita cek high score-nya. Kalau skor kita sekarang itu lebih besar dari high score, kita update high score-nya. Tapi kalau enggak, ya udah nggak usah diapa-apain. Oke. Ya, jadi kalau misalnya lebih gede skor kita sekarang daripada high score-nya, kita update high score-nya. Lalu apa lagi ya? Oh, untuk munculin ke teksnya, tapi kita simpan dulu deh pakai player prefs. Player prefs ini dia simpannya lokal. Jadi nanti tiap kali kalau misalnya kita udah stop gamenya pun, nanti kita akan load ulang gitu dengan key ini high score, lalu value yang kita simpan itu adalah si high score value-nya. Pas awal kita simpan nilai dari si high score value ke key high score ini, dan kita load pas start. Kita akan load player pref-nya. Jadi yang tadi set float, yang ini kita get float. Key-nya itu namanya high score yang tadi. Lalu kita perlu teksnya untuk munculin high score kita. Kita kasih nama high score text saja di sini. Oke. Kita perlu bikin dulu teksnya. Mungkin kita duplicate aja kali si score ini, terus kita kasih nama high score text. Oke, kita atur posisinya.
Aduh, ini skornya ngambil tempatnya gede juga ya. Apa kita taruh di sini aja gitu, taruh di kanan. Coba kita tes dulu. Kalau high score-nya taruh di sini, kita ganti namanya high score. Gak muat ya. Jelek banget lagi taruh di sini kayaknya. Nanti dia tabrakan juga sama yang ini batasnya panjang banget sampai situ. Taruh di bawah sini aja dikit gitu ya. Coba kita lihat. Apa taruh sini aja ya? Taruh di ini aja deh, di bawah skornya. Ya masih lumayan oke sih. Ya paling kayak gini untuk munculin teksnya. Nanti kita tinggal pasang aja teks yang kita dapat, nilai yang kita dapat dari player prefs tadi, kita masukin ke teksnya gitu. Jadi high score text itu sama dengan high score kita berapa stringnya, dan kita gabungin dengan value dari si high score value tadi yang kita dapat dari hasil simpenan kita. Pakai F0 supaya dia komanya nggak banyak, jadi float 0 gitu, nggak ada value di belakang koma gitu. Oke, satu integer aja deh, satu ya. Jadi nggak ada 28,3, 28,456 gitu, langsung 28 aja gitu. Oke, di sini kita coba cek. Jangan lupa direferensiin, tarik untuk high score text-nya, dan kita coba play. Ini 0. Kalau misalnya dia lewat tuh skornya 1, skornya 2. Oh, ini kurang bagus nih untuk itunya, tapi nggak apa-apa. Skornya 2, high skornya kalau lihat di update ya, di situ 2. Sekarang kalau misalnya skornya 1, kita mati dan kita play, high skornya nggak update ya, dia tetap 2 karena 1 tadi kurang dari 2, seperti itu. Saya banyak sih yang masih bisa ditambahin. Ini groundnya juga masih belum aku animasiin sih, tapi untuk bikin groundnya supaya dia jalan sendiri itu gampang sih, tinggal animasiin aja dari teman-teman, di loop terus aja. Paling itu sih dari aku. Kalau teman-teman suka sama tutorialnya, jangan lupa subscribe. Kasih ide juga untuk konten berikutnya, kalau misalnya tertarik bisa info ke aku gitu, mau tutorial apa. Kalau aku sempat nanti aku bikinin juga. Oke, paling itu.